Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Januari 2021. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Jadi Hantu. Jangan Jadi Hantu. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur kami disertai Allah dan kami harus membawa sifat-sifat Allah, kehidupan Allah dalam kehidupan kami, dan jangan membawa sifat-sifat hantu yang menakut-nakuti orang lain sehingga kehidupan kami tidak menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan jadi hantu. Perkataan jangan jadi hantu tentu kita tidak akan tujukan kepada hantu, karena dia sudah jadi hantu, tidak perlu lagi disuruh untuk menjadi hantu. Lalu statement dan kalimat judul daripada renungan ini, jangan jadi hantu, ditujukan kepada siapa? Yaitu ditujukan kepada kita manusia. Apakah kita akan jadi hantu? Tentu tidak secara esensi. Namun secara peran dan kehidupan, kita bisa menjadi hantu buat orang lain. Apa yang dimaksud menjadi hantu buat orang lain? Alkitab mengatakan di dalam Tuhan Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, dan bukan roh ketakutan. Jadi Allah itu membangkitkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban, dan bukan roh ketakutan. Mengapa seseorang itu bisa menjadi hantu di dalam perannya? Hantu itu identik dengan rasa takut. Dan hantu itu identik dengan apa? Dengan menakut-nakuti atau menakutkan. Kita tahu dengan jelas kalau anak-anak kecil, mungkin kita juga yang lemah mental melihat hantu kita bisa ketakutan. Kita bisa ketakutan. Tapi ada seorang anak yang bercanda, "Pak Pendeta, yuk kita buat sebuah kegiatan." Kegiatannya apa? Selama ini kita ditakut-takuti hantu. Oh ya? Nah sekarang kita buat kegiatan. Kegiatannya apa? Menakut-nakuti hantu. Wah, anak sekarang kreatif. Dia mau buat program menakut-nakuti hantu. Dan saya percaya menakut-nakuti hantu itu bukan hanya menakut-nakuti, hantu akan ketakutan. Ketakutan karena apa? Yaitu tatkala kita membawa Yesus dalam hidup kita. Di dalam Kristus, kuasa kegelapan akan dipatahkan. Mari kita bicara tentang diri kita. Kita tidak berbicara tentang Tuhan yang maha sempurna, yang membangkitkan roh kekuatan dan bukan ketakutan. Apa yang dimaksud dengan jangan jadi hantu? Banyak pribadi karena kebutuhan diakui, kebutuhan untuk ditinggikan, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan dianggap penting, kebutuhan dianggap orang berpengaruh, sehingga kita menjadi pribadi yang menakutkan. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita ingat-ingat kembali sewaktu kita masih kecil. Siapa orang yang paling menakutkan dalam hidup kita termasuk sampai saat ini? Ada seorang sahabat seperjalanan terus membicarakan tentang bosnya yang menakutkan. Ada juga sahabat seperjalanan yang berbicara terus tentang mertuanya yang menakutkan. Anak asuh saya juga ada yang ayah menakutkan. Dan anak ini mengatakan ini ayah yang horor. Karena dia sering kali melakukan kekerasan. Dan tidak tahu kapan ayahnya ini melakukan kekerasan. Kalau sudah melakukan kekerasan kepada mamahnya, kepada dia, kepada cicinya, dengan menendang, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata ancaman, terkadang bisa lempar-lempar barang, bahkan pernah juga mengangkat senjata tajam. Entah apa yang akan dilakukannya. Sahabat perjalanan, kalau senjata tajam apapun yang ada kepada orang yang hilang kendali itu menakutkan sekali, menakutkan. Kita akan takut saudara-saudara sahabat seperjalanan kalau ada senjata senapan pistol itu di tangan orang gila. Kita akan takut dan itu menakutkan. Dia bisa menembak siapa saja. Namun tatkala senjata api itu ada di polisi,
ada di tentara, yang timbul bukan ketakutan, yang timbul adalah rasa damai, rasa tenang, rasa terlindungi, karena kita percaya polisi dan tentara sudah dilatih, dia tahu bagaimana menggunakan senjata api dengan benar. Sahabat seperjalanan, jangan jadi hantu. Ada guru yang menakutkan, adalah pejabat yang menakutkan, ada kepala sekolah yang menakutkan, ada rektor yang menakutkan, ada siapa lagi? Jangan menjadi pribadi yang menakutkan. Motivasi orang yang suka menakut-nakuti sebetulnya buat kepentingan dirinya. Yang saya sebutkan tadi, dalam rangka dia supaya populer, dia ditakuti, dia disegani, dia seperti mafia, semua orang takut, dia lewat semua orang tertunduk. Kemudian juga, jangan jadi pribadi yang menakutkan, jangan juga jadi pribadi yang menakut-nakuti. Biasanya ini terjadi kepada orang tua, kepada anaknya. Karena terlalu posesif, terlalu berlebihan ingin melindungi. Jangan nyebrang jalan, jangan jalan sendiri, jangan naik sepeda nanti jatuh, jangan naik motor, apalagi motor, jangan naik mobil, lebih baik sudah orang lain saja yang menyetirkan, jangan pergi sendiri, jangan naik pesawat terbang, semua serba jangan. Akhirnya anak ditumpulkan, anak tidak pernah mandiri, anak tidak pernah berhasil bagaimana menghadapi masalah hidup dengan kakinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Dibuat bergantung. Sehingga anak itu diberikan, ditumbuhkan, diasuh, punya sayap, namun anak tidak pernah bisa terbang. Karena kenapa? Karena ditakut-takuti. Sahabat seperjalanan, ada dua hal dalam kehidupan kita. Jangan menjadi pribadi yang menakutkan, jadi pribadi yang horor, suka otoriter, intimidasi, mengancam, berbuat kekerasan karena engkau punya daya, engkau punya kemampuan. Berhentilah engkau menjadi pribadi yang menakutkan. Yang kedua, jangan juga menakut-nakuti dalam rangka sayang, dalam rangka mencintai. Lalu semua itu dilarang. Ini jangan, itu jangan, ini jangan, itu jangan. Keluhan anak yang paling terbesar dari saya pandang dan saya nilai selama saya melayani anak-anak dan mengurus anak-anak asuh, yaitu anak itu tidak dipercaya. Anak itu ditakut-takuti, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Anak merasa tidak dipercaya. Pergi kemana orang tuanya buntutin, pergi kemana mamahnya itu buntutin dari belakang. Ini ditakut-takuti. Kenapa mama buntutin aku? Aku kan sudah gede. Ya, takut ada apa-apa, biar mama tahu dan mama bisa menolong. Ini adalah orang tua yang menakut-nakuti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadilah pribadi yang bukan menularkan ketakutan, bukan menakutkan, bukan menakut-nakuti, tapi menjadi pribadi yang memberikan kekuatan, yang memberikan kasih dan ketertiban. Kasih dan ketertiban, kemudian kekuatan yang paling utama di dalam bagian ini akan menolong setiap kita masing-masing menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik pelajaran kita hari ini. Jangan jadi hantu. Jangan menakutkan, jangan pribadi yang menakutkan karena sikap burukmu. Jangan juga menakut-nakuti karena sikap posesif dan cinta yang tidak mendidik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami untuk tidak menjadi hantu. Jangan jadi pribadi yang menakutkan, jangan juga jadi pribadi yang suka menakut-nakuti. Tapi menjadi pribadi yang memberikan kekuatan, yang memberikan kasih, dan menolong dalam ketertiban. Hamba-Mu berdoa, buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, buat yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, buat yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, jangan jadi hantu. Jangan jadi pribadi yang menakutkan, jangan juga suka menakut-nakuti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.